Baik teman-teman, kita akan belajar tetapi ini secara ilmiah ya. Artinya bukan asumsi-asumsi liar, apalagi hoax teman-teman. Nah, di sini topiknya adalah 3 penyakit yang paling sering terjadi pada ayam di usia 1 bulan teman-teman. Nah, pembelajaran kali ini kalian harus fokus dan jangan skip-skip. Kondisi sekarang di tempat saya ini teman-teman adalah sore ya, sekitar jam 5 sore. Artinya makan yang ketiga bagi anak ayam yang udah usia 1 bulan teman-teman. Jumlahnya ini sekitar 50 ekor. Bagaimana pembelajaran ini agar menjadi pembelajaran kepada kalian? Simak video ini. Nah, yang pertama teman-teman, pada pakan alternatif yang kita buat itu adalah nanti di usia mereka sudah memasuki 1 bulan 1 minggu. Artinya 1 minggu lagi maka kita akan membuat pakan alternatif. Tidak 100% pakan pabrikan lagi. Nah sekarang ini masih 100% pakan pabrikan. Ini dia bentuknya, saya menggunakan Vivo kode PUR 511 teman-teman. Nah yang perlu kalian perhatikan teman-teman, di usia 1 bulan ini penyakit itu ada 3 yang bisa menerpa ayam ini. Yang pertama adalah mencret teman-teman. Perhatikan, kalau cerita tentang mencret pada ayam ini, itu ciri-cirinya kotorannya encer teman-teman. Kotorannya encer, terus berbau. Terus yang ketiga itu dubur di dekat pembuangan kotoran mereka itu basah ataupun putih. Di bagian belakangnya ini terlihat nanti akan basah ataupun putih teman-teman di sini. Nah, di situ agak benyek. Kalau ini masih aman ya, karena bulu yang di sininya itu kering. Nah, kalau misalnya nanti bermasalah, kalau ada kondisi mencer, ini bulu yang halus di sini itu terlihat akan basah dan mengencup teman-teman. Nah, biasanya itu berwarna putih. Nah, seterusnya, dalam kondisi mencer ini ciri-cirinya ayam lemas dan sering berkumpul berkerumun, tidak aktif teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dengan kondisi sekarang ini, itu aktif ya pada saat kita pemberian pakan seperti ini, mereka ini lincah. Tidak ada yang mojok di sana ataupun berkerumun di sana teman-teman. Artinya, kondisi mencret ataupun hal yang pertama untuk penyakit ayam di usia 1 bulan ini, ayam ini tidak terjangkit ataupun tidak terindikasi teman-teman. Nah, kalau itu sudah terjadi, bagaimana itu bisa terjadi ya? Penyebabnya itu apa? Nah, itu biasanya kalau kondisi mencret teman-teman, itu bersumber yang pertama dari air minumnya. Air minumnya itu kalian kotor. Artinya tidak rutin untuk mencuci tempat minumnya ya. Dan yang kedua itu berkaporit. Kurangi teman-teman minum ayam ini yang berkaporit. Kita upayakan pada saat pemberian air minumnya itu kalau tidak tampung dengan air hujan ataupun ya air sumur ya ataupun sumur bor. Nah, kalaupun memang tidak bisa mendapatkan hal tersebut, ya langkah baiknya nanti direbus sebentar saja untuk menghilangkan kaporitnya, jangan sampai mendidih ya, sedikit saja sebentar. Itu cara penanggulangannya teman-teman. Nah, untuk penyebab yang kedua itu kandang basah teman-teman. Bisa kalian perhatikan kalau kondisi kandang ini ukurannya 2 kali 2 meter saja. Ini kandangnya benar-benar kering ya. Kalian bisa perhatikan. Nah ini benar-benar kering teman-teman. Nih benar-benar kering kandangnya. Artinya itulah yang menyebabkan nanti mencret karena kandangnya ini basah, kena hujan, tampias, apa segala macam. Makanya upayakan kandangnya itu kering. Lalu penyebab yang ketiga untuk mencret ini adalah ganti pakannya itu secara mendadak. Yang sebelumnya tadi kalian menggunakan kode PUR ini tiba-tiba diganti dengan ini, ataupun menggunakan kode PUR tiba-tiba diganti dengan pakan alternatif. Makanya itu kalau misalnya ada pergantian pakan itu secara bertahap, hanya sedikit saja. Yang sebelumnya tadi misalnya ini kondisinya ini kan 100% dari pakan pabrikan PUR 511. Nanti kalau misalnya usia mereka sudah 1 minggu lagi ke depan, saya menggunakan pakan alternatif, tetapi bukan langsung jor-joran, tidak 50-50%. Nah, saya campurkan nanti pakan alternatifnya sekitar 10%. Nah, hari kedua nanti 15%, hari ketiga. Nah, seperti itu. Jadi, metodenya itu bisa bertahap kalau perubahan dari pakan yang kita berikan. Itulah yang bisa menyebabkan faktor untuk ayam ini bisa mencret, teman-teman. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Ya, tentu saja. Kalau kondisi mencret tersebut, air minumnya dikasih larutan gula merah ya, plus kunyit. Nah, itu antiseptiknya. Bagaimana kalau kita berbicara tentang kunyit, itu akan membunuh bakteri-bakteri ataupun jamur yang ada di dalam tubuh ayam ini, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, cara mengobati yang kedua itu kandang tabur sekam kering. Kalau kondisinya basah dan parah sekali, itu tabur sekam kering. Bisa menggunakan sekam padi ataupun serbuk kayu, teman-teman. Jadi penanggulangannya itu cara mengobatinya haruslah seperti itu.
Nah, mencegahnya seperti yang saya katakan tadi teman-teman, masih berkaitan dengan ganti air minum itu setiap 1 hari sekali ya. Artinya pada saat pemberian air minumnya, tempat minumnya itu dibersihin teman-teman. Betul-betul dibersihin supaya jangan sampai menimbulkan bau. Nah, seperti itu teman-teman. Itu salah satu faktor penyakit yang sering terjadi kepada ayam yang usianya menginjak 1 bulan. Nah, yang kedua itu biasanya nafasnya ngorok teman-teman. Nah, itu mungkin kalian sering alami ya. Nah, dengan hembusan nafasnya itu bisa kalian perhatikan itu bersuara ya, ataupun ngorok. Itu ciri-cirinya napas yang ngorok tentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mata bisa berair, bisa memerah. Ataupun yang ketiga nanti ayam ngap-ngapan, kepanasan teman-teman. Biasanya mulutnya itu nganga gitu. Nah, jadi kondisi seperti itu, napas ngorok ini sering terjadi kepada ayam di usia 1 bulan. Nah, adakah pencegahannya ataupun cara mengobatinya? Kita berbicara cara mengobatinya dulu ya. Itu dikasih saja tetraklor ya, selama 3 hari berturut-turut. Nah, yang kedua, malam kandang ditutup dan diberikan ventilasi sedikit teman-teman. Itu menghindari udara, karena faktor yang menyebabkan napas ngorok ini adalah itu jelas teman-teman, karena dari angin malam teman-teman. Angin malam terus campur gas amonia dari kotorannya. Karena tadi kandangnya itu basah, gas amonianya itu tercium oleh ayam itu sendiri. Makanya mengganggu pernapasan mereka yang menyebabkan ayam ini bisa ngorok. Nah, seperti itu teman-teman. Cara mengobatinya seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang sudah terjangkit hal seperti itu, kasih tetraklor ataupun tiramizin. Tiramizin itu untuk memulihkan teman-teman. Nah, kandangnya perhatikan kalau malam itu ditutup saja, kalau siang baru dibuka. Kalau hujan ya tutup saja teman-teman. Karena udara itu juga mempengaruhi untuk membuat ayam ini menjadi ngorok. Pencegahannya jelas saja teman-teman, kotorannya pastikan itu terurai di dalam kandang ini. Jangan sampai basah, karena itu tadi salah satu penyebabnya adalah untuk menimbulkan gas amoniak. Gas amoniak terlalu tinggi, jelas mereka ini akan terkena dampaknya itu tadi teman-teman. Nah, itu yang pertama tadi yang mencret, dan yang kedua adalah napas ngorok. Dan yang ketiga itu lumpuh teman-teman. Hal itu juga sering terjadi kepada ayam yang pada saat usia 1 bulan. Nah, lumpuh ini itu apakah ada penyebabnya? Jelas. Itu secara mutlak ilmiah menjawab itu dengan kurangnya vitamin B kompleks teman-teman. Nah, kalau ciri-cirinya nanti kakinya terbuka, tetapi dia tidak mau berjalan, dia tidak mau maju jalan. Artinya dia hanya terdiam teman-teman. Itu ciri-ciri lumpuh. Penyebabnya itu jelas teman-teman, pada saat dikasih makan saja kalian berpikir itu sudah mencukupi ya. Artinya kalau kalian memberi makan saja itu belum tentu tercukupi untuk vitamin B kompleksnya. Makanya yang diperhatikan harus diberikan B kompleksnya. Solusinya bagaimana? Air ya, air minumnya itu bisa dicampur dengan B kompleks. Kalian bisa beli di pakan ternak ya, ditambahkan Vitacik. Itu cukup 3 hari sekali saja. Jadi vitaminnya itu untuk ayam ini tetap terjaga. B kompleks itu meredam agar mereka tidak lumpuh teman-teman. Nah, vitamin B kompleks ini kalau misalnya tidak mau dibeli dari pakan pabrikan, kalian bisa dapatkan nanti kondisinya itu di kunyit, temulawak, kencur, jahe, bekatul, dedak halus, kecambah, toge. Nah, yang saya sebutkan tadi semua itu berdasarkan ilmiah ya teman-teman ya. Artinya kandungan yang terdapat di dalam yang saya sebut tadi itu memang vitamin B kompleksnya sangat tinggi sekali. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa saya bagikan kepada kalian agar kalian bisa tanggulangi kondisi ayam sebulan ini itu rentan sekali kena penyakit teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati dengan kondisi seperti itu, cara penanganannya seperti apa, terus mengantisipasinya agar tidak terjadi seperti itu seperti apa. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kalian tiru, yang bisa kalian terapkan di tempat kalian teman-teman. Jangan sampai salah agar nanti kalian tidak mendapatkan kerugian yang sangat tinggi sekali ya. Nah, karena kita membeli pakan ini, kita membeli bibit ini semuanya pakai dengan modal. Harapan kita 3 bulan mereka ini akan panen. Ini usianya sudah 1 bulan, berarti 2 bulan lagi mereka ini akan beratnya 1 kilogram 1 on ya. Biasanya yang jantan nanti bisa lebih berat. Kalau yang jantan itu biasanya bisa sampai
1,3 kilo ataupun 1,4 kilo teman-teman. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang bisa diperhatikan kepada ayam agar kalian bisa terapkan di tempat kalian. Jangan sampai salah. Yang saya sebutkan itu tadi adalah berdasarkan ilmiah, artinya sudah melalui uji lab ya untuk dunia peternakan ayam kampung, pakan nutrisi gizi, khususnya untuk peternakan ayam kampung ya teman-teman ya. Jadi hal-hal tersebut bisa kalian terapkan di tempat kalian agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Kalau ada kendala silahkan tumpahkan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab teman-teman. Berdasarkan pengalaman, tidak asumsi liar, artinya berdasarkan fakta ya, yang sudah terjadi di tempat saya akan bagikan kepada kalian. Jangan lupa like-nya teman-teman, terima kasih yang sudah menjalankan. Itu semuanya yang nonton, harap subscribe juga. Akhir kata saya ucapkan salam kasih dari Jari Perawi.